beli ke sana. Dia ya orang-orang tertentu aja yang punya relasi gitu kan. Di sono. Baru Berarti Bapak dapat sepasang. waktu itu saya pertama saya tiap tahun sih dapat. Cuma kan kita nggak nentu. Kadang kita pesen itu bisa 5 bulan sampai setahun baru dapet gitu kan. Kadang-kadang ya lebih, karena yang saya pesen kan nggak asal murai lokal Bahorok atau Marike gitu. Saya speknya ya khusus buat ke lapangan. Khusus lapangan berarti ya, pilihan ya. Ke lapangan. Jadi di sono juga mereka walaupun dapat, tapi kalau speknya nggak sesuai yang saya pesen ya mereka pun nggak dikirim. Saya pun nggak mau. Jadi harus apa yang saya minta seperti ini ya baru dikabarin kalau ada. Merauke Merauke apa mana? Marike itu bedanya gimana Pak dia? Keunggulannya apa sih Pak dia Pak? Kalau burung-burung ori lokal sih kalau dari orang awam ya itu sih nggak susah bedainnya gitu kan. Cuma kita kalau yang udah lama main burung lokal ya kita paham gitu kan. Dari karakternya, dari istilahnya kita kalau kita tangkap pun itu badannya itu ngisi gitu, keter gitu kan. Beda kalau burung-burung impor kan kelihatan badan gede ya. Tapi kalau kita begitu kita tangkap kempes badannya kecil gitu. Beda. Dan yang saya cari kan indukan-indukan itu kalau orang Medan bilang itu dia tenaga jetli gitu. Kalau tenaga jetli itu jadi burung itu bisa main 3-4 sesi gitu. Jadi bukan burung yang cuma main 1 sesi abis itu loyo. Karena kan rata-rata kan pemain tuh pengennya main ke lapangan bawa burung satu tapi main beberapa sesi. Betul. Makanya kita cari yang karakter-karakter seperti itu. Iya, makanya ekornya pun kita nggak pakai ekor-ekor panjang, paling maksimal di 18-19. Itu aja. Nah di sini yang di ternakin itu Pak, berarti dari ada yang hutan sama hutan berarti Pak? Ya, indukan saya itu kan ada yang bener-bener ori hutan, pasangan hutan. Pasangan hutan ada ya? Pasangan hutan, jadi yang disebut pasangan hutan itu Pak? Bukan burung ini burung hutan dapat di sini, ini dapat di sini kita jodohin, bukan. Itu bukan pasangan hutan, itu ori hutan kita pasangin. Tapi yang pasangan hutan itu bener-bener emang di alamnya dia tuh si pasang, jadi udah jodoh lah. Udah jodoh, jadi kita masukin ke kandang ternak itu kita butuh adaptasi di situ kan, gitu kan. Jadi kita nggak harus ngejodohin lagi karena dia di alamnya udah jodoh. Dan biasanya kalau dipisah itu biasanya salah satu atau kedua-duanya itu biasanya stres. Kalau pasangan hutan gitu. Beda dengan yang kita jodohin. Kalau kita udah rawatan gitu kan, burung hutan tapi kita rawatan, kita jodohin, itu kita bisa. Kalau mabung kita pisah gitu kan. Dan saya pun kemarin pengalaman saya dapat jodohan alam itu pasangan hutan, udah diternak, udah sempet beranak, pada saat mabung itu mati. Waduh. Karena saya pisah. Dan ternyata saya komunikasi sama kawan saya yang di sana, yang dia udah lebih paham. Kalau pasangan hutan itu walaupun mabung itu nggak boleh dipisah. Gitu. Kalau pasangan hutan tetap gabung Pak ya? Tetap digabung. Walaupun kita angkat dari kandang ternak itu tetap digabung. Karena kalau dipisah ya begitu. Stres ya? Stres kadang-kadang gitu kan. Iya, frustasi kalau orang bilang kan pisah sama pasangan frustasi. Benar-benar Pak. Gitu. Dan indukan saya juga nggak semua hutan gitu kan, nggak semua pasangan hutan. Ada juga murai-murai yang bekas-bekas jawara yang saya mainan saya ataupun mainan teman-teman ya kita diternak juga gitu kan. Cuma ya saya lebih ngedepanin walaupun bekas juara atau prestasi tetap dasarnya itu pasti dasar hutan. Saya lebih yang lebih diutamain saya itu gitu kan. Karena karakter hutannya biar kuat. Karena kan kita dasarnya ya burung-burung juga dulu kan sebelum banyak ternak ya asalnya dari hutan. Jadi ya
paling enggak darah hutannya lebih kental. Masih ninggal ya. Ya, kental gitu kan, buat nanti anak-anakannya biar seperti paling enggak kan ikut jejak-jejak. Nah, trotol di sini Pak, di loloh tangan apa induk Pak? Saya semua loloh induk semua. Waduh. Kita biarpun lama, tapi kita kan pertama hasilnya itu burung fisiknya lebih kuat. Iya betul. Ya kan? Beda Pak ya? Beda. Terus karakter istilahnya dia faktornya juga beda itu kan. Karena ya mungkin dia dari kecil sampai dia bisa mandiri kurang lebih 1 bulan lah. Iya. Kadang saya 1,5 bulan itu baru dipanen. Oh. Gitu kan. Emang kita untuk output produksinya emang lama. Iya lama dong lama. Pak. Karena lolo induk ya Lolo dia ya. induk. Di induk yang gedein ya. Iya induk yang gedein. Cuma ya kita biar hasilnya lebih bagus dan kita pun juga lebih repot. Kalau kita lolo tangan kan kita harus standby. Iya betul. Nggak bisa tinggal, nggak bisa pergi seharian kemana kan? Iya benar. Kalau ini kan kita udah biarin aja indukannya yang lolo yang sampai ngurusin dia ya. Nanti usia 1 bulan atau 1 bulan lebih baru kita panen, baru kita proses adaptasi di kandang kotak, gitu kan, dengan lingkungan di luar. Gitu. Sama kayak mulai pengepuran lagi ya? Ya, mulai pengepuran dan penjinakan. Oh iya, giras dia ya? Walaupun trotol ternakan, kalau di lolo induk emang giras. Giras Pak ya? Giras. Jangan heran, jadi kalau umur 2 bulan, 3 bulan tuh masih kayak burung baru tangkepan hutan, ya jangan aneh. Karena emang udah karakter dia di kandang ternak, nggak pernah tersentuh tangan, ya begitu kita panen ya mereka takut. Dia ya harus pintar-pintar kita gimana supaya setelah kita panen itu burung itu supaya mau adaptasi dan mau makan. Intinya mau makan dulu dah. Kita nggak cepet-cepet ngepurin, karena saya sih biasanya ngepurin itu di usia 1 bulan sampai 2 bulan baru saya mulai proses, bukan ngepur, baru proses pengepuran. Karena 1 bulan panen, terus 2 minggu itu proses adaptasi, dia biar makan lahap dulu, baru 2 minggu kemudian proses pengepuran. Gitu. Jadi saya nggak targetnya nggak buru-buru pengen ngepur dah. Iya. Itu yang penting dia sehat dulu. Berarti ibaratnya nggak buru-buru Bapak ya? Nggak. Kita nggak kejar target lah pengen cepet kejual atau cepet produksi biar baik, nggak. Kita yang penting kita hasil, diutamain hasil aja. Gitu kan, biar teman-teman yang ambil trotoan saya, mereka lebih puas lah. Ya. Ya, kalau kita mau kejar kuantitas ya dengan kondisi sekarang peternak di mana-mana persaingan ketat. Iya benar Pak. Susah juga. Kita ya kejar kualitas, gitu kan. Biar lambat, yang penting kualitas kita istilahnya paling nggak bisa bersaing lah. Gitu kan. Syukur-syukur ya diterima dengan teman-teman yang inden yang udah beli trotoan kita, ya mereka bisa senang lah, bisa membanggakan aja. Inden kebanyakan inden yang terah mana ini Pak, kalau yang inden? Ya sebenarnya sih semua juga ada beberapa yang inden. Cuma kan saya itu dari 12 kandang itu kan kita nggak belum produksi semua. Yang konsisten produksi itu kan cuma 6 kandang. 6 kandang. Jadi dan dari 6 kandang itu kan ada beberapa kandang yang udah kita anaknya itu udah kita uji coba, unggulan Pak ya, dan terbukti gitu kan, hampir anakannya semua kita lihat di lapangan pada jalan gitu. Nah itu kita patenin indukan itu. Dan kalau ada beberapa indukan yang masih kita uji coba karena nunggu anakannya pastol. Pastol itu anakannya nanti kita kan tes tampilin di lapangan dia mainnya seperti apa, kepake apa enggak. Kalau kepake dan bagus ya kita terusin. Gitu. Tapi kalau sekiranya wah ini nggak kurang nih gitu kan, kurang bagus ya kita bongkar. Bukan. Gitu. Jadi kita nggak semata-mata yang penting dapat anakan, ya enggak. Kita walaupun kita produksi tapi anakannya kurang bagus ya kita bongkar. Gitu. Kita ganti. Berarti indukannya dari kandang leopard sendiri nih Pak. Tadi yang pertama dari mana tuh Pak?
Kita kan ada darah-darah apa burung-burung marike, bahorok, pasaman juga ada. Dan saya pun ada satu indukan juga dari seri F juga ada. Itu alhamdulillah anakannya udah terbukti gitu kan di lapangan. Sampai sekarang pun dulu malah saya meragukan anakan itu gitu kan, sebelum ada hasil dan setelah hasil istilahnya setelah pastol itu sama pemiliknya diturunin dan saya lihat langsung ternyata di luar ekspektasi saya. Itu tampil Pak? Tampil mewah. Tampil mewah. Dan sampai sekarang teman-teman yang udah tahu tuh pada inden juga anakan itu. Yang udah tahu hasilnya pada inden akhirnya ya. Iya, anakan itu. Dan ada juga 2 kandang saya pakai ekor hitam. Ekor hitam hutan kan nias itu. Itu yang satu pasang kan saya udah produksi tuh, mana sampel yang saya nama Raja Nias itu. Iya, Raja itu Nias. udah produksi, udah ada sampel anak satu. Tinggal nunggu proses nanti pastol, baru kita coba pengondisian ya. Kalau yang satu lagi kan yang pejantan itu yang si selon itu yang selon gede tuh Pak. Itu lagi proses dorong ekor. Dan burung itu ya istilahnya prestasinya kalau orang-orang lama bisa ditanya lah, itu lumayan ya kan. Di Preska, Piala Bupati, Piala Kota Hujan itu udah si selon ini Pak ya. Berapa kali juara 1. Dan itu kan burung apa mainan kawan yang dia boleh di take over ke saya. Berarti Bapak yang dapat nih. Ya, dengan buat indukan. Nah, si selon ini niatnya emang kalau selesai mabung beres buat ini Pak. Ya, beres mabung kita mau coba. Mau dimainin dulu. Berapa kali kita kangen juga lihat dia gitu kan. Nanti kalau udah berapa kali main, ya sebenarnya sampai saat ini tuh udah banyak sih yang nanyain anakannya. Ya cuma kan ya karena toh burungnya aja masih mabung, paling juga nunggu sebulan 2 bulan lagi lah baru rapi. Jadi kita belum bisa janjiin kapan ada trotolannya. Toh walaupun masuk kandang juga kan kita belum tahu proses dia bisa produksi langsung atau gimana kan. Nggak semudah yang kita bayangin dan kita kira gitu. Tapi hebat Pak ya, belum di breeding udah orang mesen ya. Ya karena mereka tahu kok rekam jejaknya selon itu dia tahu. Mungkin dia udah beberapa kali nonton langsung Iya gitu betul. Kan. Dan burung itu kan sempat sebelum saya take over kan sempat burung itu di cuma jadi pajangan di rumah aja gitu kan sama pemiliknya, karena dia bosen dan dia juga sibuk dengan pekerjaannya. Dan dulu tuh burung udah banyak sekali yang ngejar, dan yang pemiliknya ini mereka nggak mau jual. Dengan pendekatan secara keluargaan, udah pemiliknya itu udah sama saya itu udah lebih dari kayak saudara lah. Betul benar. Makanya merelakan burung itu dipindah ke tangan saya. Gitu kan. Bukan berarti tawaran-tawaran yang lain nggak ada yang mahal, tawaran yang lebih mahal banyak. Ini karena kekerabatan Pak ya. Iya benar. Mungkin kalau di ternak ya lebih ada terusannya ya si selon ini. Karena dia juga mikirnya itu burung kan udah lumayan tua, kasihan juga kan, gitu kan kalau nggak diternakin biar dapat pasangannya. Gitu. Benar. Dan dia juga berharap dapat anakannya gitu kan, buat regenerasi aja. Tapi kelihatan Pak dari trotolan di sini aja yang masih pada kecil udah pada masang-masang badannya ya. Faktornya kelihatan ya. Faktor-faktornya kita udah kelihatan, tinggal ngolah aja perawatan selanjutnya seperti apa gitu kan. Karena ya burung terah bagus juga kalau rawatan nggak konsisten dan nggak bagus juga belum tentu jadinya bagus gitu kan. Cuma kan dasarnya udah ada, iya benar. Kan? Kita tinggal rawatan dan nerusin aja biar dia itu lebih maksimal potensinya seperti apa gitu aja. Sama yang terbaru itu Pak, nah cerita si kakap merah itu gimana nih Pak? Prestasi kan ya kalau kakap merah sih ya untuk sementara ini saya belum mau masukin kandang breeding dulu ya. Karena burung itu terus terang aja dari segi usia itu masih muda banget. Termasuk muda dia Pak ya? Itu belum sampai 3 tahun, usianya itu belum sampai 3 tahun, belum. Itu kan, itu belum sampai 3 tahun.
karena kemarin itu mabung kedua tuh. Oh, mabung kedua. Jadi burung itu emang masih muda, makanya di samping saya masih seneng lah buat gantang gitu kan, dan sampai nunggu dia usia mapan mungkin ntar 4 kali mabung lah, ya kan. Di usia 4 kali mabung nanti kita coba gitu kan, masukin ke kandang tangkar. Jadi berarti Pak Teddy mah nggak kehabisan amunisi ya sebenarnya ya? Ya kalau amunisi sih ada beberapa ya, yang kita siapkan buat pelapis-pelapis, dan itu juga sebenarnya ya lumayan mewah lah. Cuma kan nggak semua burung itu burung bagus dan burung mewah hokinya sama. Oh. Gitu kan. Kembali ke hoki, Pak? Kembali ke hoki. Walaupun toh beli burung kita itu mahal, gitu kan, tapi hokinya belum tentu gitu kan, di kita itu bagus. Padahal burung itu kita lihat sendiri sebelum kita take over, kita lihat sendiri, ikutin burung itu kan. Iya. Oh ini mau mewah gitu kan, di tangan orang itu, di tangan pemilik sebelumnya burung ini stabil dan mainnya mewah. Dan setelah kita take over, itu nggak semua yang kita take over penampilannya sebagus yang dipegang waktu pemilik awal. Kembali ke hokian lah ya. Hoki dan rezeki lah. Betul. Nanti kita lihat Pak ya, tuh ibaratnya penampilan si kakap merah kalau udah kelar mabung nih Pak ya. Ya mudah-mudahan dia lebih maksimal, lebih mapan gitu kan. Tapi ya intinya kita kan kalau burung di dunia burung itu kan kita jangan terlalu ambisi lah, kita kan. Ya kan kadang-kadang ada orang cuma slogan aja gitu kan, main burung itu untuk hobi dan silaturahmi, ya kan. Tapi kenyataan di lapangan dia yang dikedepankan ambisi gitu kan. Karena apa? Kalau main burung kita terlalu ambisi, ujung-ujungnya tambahannya paling kita emosi gitu. Bener, ya kan? Betul. Iya, jadi nggak happy. Betul, jadi nggak happy, benar. Kalau kita main burung gitu kan, slogan emang niatnya untuk silaturahmi, ya kita kalah menang happy gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya kita nyalahin si A, si B, nyalahin O, atau nyalahin juri atau siapapun. Betul. Ya kita happy aja karena niatnya silaturahmi dan kita cari hiburan gitu kan. Kalau masalah juara ya itu ya bonus dari rawatan kita dan hoki pada saat kita gantang. Iya. Karena pada saat kita gantang, burung kita kerja maksimal apa, ya kita kalau emang rezeki kita di hari itu dan hoki kita kurang bagus, ya nggak selalu juara. Iya benar Pak ya. Atau faktor istilahnya burung lawan mungkin lebih bagus, atau juri juga manusia kan, gitu kan. Jadi kita nggak bisa terlalu ambisi karena yang digantang itu kan bukan burung satu punya kita, banyak burung. Mereka mantau misalkan burung dari beberapa puluh burung, ya wajar lah. Kalau ada meleset sedikit ya wajar. Nah disitulah kita harus sadarnya bahwa di situ hoki dan rezeki juga menentukan. Benar betul Pak. Iya kan, burung kerja belum tentu juara kalau hoki dan rezekinya nggak bagus. Iya kan? Benar banget itu. Kalau kita sih prinsipnya begitu aja. Kita nggak, makanya kita main dimanapun gitu kan, kita enjoy aja. Menang ya syukur, nggak menang ya kita terima, berarti kita belum rezeki hari ini, udah besok kita gantang lagi. Bawa happy Pak ya? Bawa happy. Benar. Besok gas pulang lagi, kan? Nggak ada istilahnya, oh saya kapok main yo ini, nggak ada. Nggak ada. Benar Pak ya? Nggak ada cerita Pak ya? Betul. Kalau hoki aja. Benar. Kalau nggak hoki, mau burung jungkir balik juga ya. Iya benar. Iya. Kita nikmatin aja, gitu. Karena dasarnya ya kita penghobi, penikmat, ya cuma ya sekarang saya peternak, ya istilahnya memanfaatkan burung-burung yang banyak gitu kan, yang bekas-bekas mainan saya gitu kan. Ketimbang numpuk gak kepegang mainan, ya udah kita ternakin. Ya siapa tahu di ternakan ini saya ada rezekinya juga. Ada hokinya Pak ya? Juga, gitu kan. Ya mungkin bisa ikutin jejak-jejak peternak-peternak senior gitu yang terkenal, yang udah ini, yang mudah-mudahan ya saya bisa belajar dari mereka-mereka. Benar Pak. Ya kalau untuk ternak sih untuk saat ini ya saya sih belum ada apa-apanya. Kita tuh baru seumur jagung ya. Itu kan masih proses lah. Itu kan. Coba ya walaupun kita baru seumur jagung, tetap kita mengedepankan kualitas, belajar dari senior-senior gimana caranya gitu kan.
supaya menghasilkan trotoar yang kualitas, cara seleksi indukan seperti apa, gitu kan, cara rawatan ikan ternak seperti apa, ya kita tetap masih belajar lah intinya. Kita nggak ada bosan-bosannya, kita nggak ada puas-puasnya, kita terus belajar. Itu aja. Tapi keunggulan di sini nih Pak, darah hutannya Pak ya. Nah, ya karena kita di Leopard BC ini. Ya karena kita kan gini, kita yang buat indukan itu walaupun burung-burung ini tangkapan hutan itu kita nggak asal gitu. Dan keasliannya itu kita harus bener-bener orang yang kita bisa percaya bahwa ini dapat dari wilayah Marike atau wilayah Bahorok gitu kan. Ya kita kalau misalkan orang-orang awam itu kan bisa aja burung-burung nggak jelas lah asal usulnya, ya kan, dibilang inilah itulah, ya kalau kita nggak bisa seperti itu, gitu kan, karena kita ada trik-trik khusus dan kita dari pengalaman kita untuk membedakan burung-burung ini mana ori lokal, mana yang impor gitu, karena kan sekarang itu maraknya murai-murai impor. Ya bukan berarti murai impor gak bagus, murai impor gak mungkin ada yang bagus itu kan, cuma saya lebih identik dengan murai lokal karena dari dulu kita main murai lokal. Iya benar Pak ya. Walaupun susah, ya bukan berarti udah punah, tetap ada, cuma udah langka. Dan harganya ya kalau orang nggak biasa main murai lokal, harga bahan sama dengan harga-harga prestasi di Latpresan, di Latberang. Bahan itu Pak ya? Nah, itu harga bahan. Kalau orang belum pernah ngerasain kepuasan main murai hutan lokal, ya nggak bakalan berani lah. Gitu. Mereka beli ya induka trotolan dalam setahun mereka udah bisa dengar kan usaha udah bisa ngoceh, udah gacor kan. Kalau hutan kita setahun belum tentu gacor, masih takut orang 2 tahun 3 tahun lah baru bisa kalau buat dibawa ke lapangan. Jadi prosesnya itu panjang. Cuma kalau kita udah merasakan sampai titik keberhasilannya dari bahan sampai dia mau cari lapangan, itu beda kualitas dia mainnya dan kepuasan kita itu beda. Gitu. Iya. Puasannya Pak ya? Kepuasan dari burung yang takut orang itu kayak jet tempur kan, liar. Iya benar Pak. Sampai dia mau tempur di gantangan ditonton orang banyak, apalagi sampai konser. Nah itulah kepuasannya gitu. Cuma tetap kita walaupun istilahnya cari indukan hutan itu kita juga tetap jaga dari kepunahan. Jadi kalaupun kita ambil juga nggak diambil semua, teman-teman di sana juga nggak dihabisin satu wilayah nih ada berapa ekor dihabisin, nggak. Mereka juga karena itu kan mata pencaharian mereka. Mereka juga kalau dihabisin ya mentang-mentang ada yang beli, ya besok dia mau nyari di mana. Iya benar. Gitu. Nggak asal gitu. Karena mereka kan tahu wilayah-wilayah yang ada murainya di mana. Kalau kita diajak ke dalam juga baru 10 kilo juga udah gak bakalan kuat. Jauh perjalanan Pak ya? Perjalanannya mereka cari ya kadang 1 hari ke dalamnya. Itu belum tentu dapat ya? Belum tentu dapat. Dan resikonya juga bukan cuma istilahnya kita nyasar hewan buas yang banyak gitu kan. Dari harimau pun mungkin ada di dalam yang orang kejam manusia lah wilayahnya. Ya. Udah banyak juga ya Pak pemain besar yang ambil terah di sini Pak ya? Sama Pak Teddy ya? Karena ya mereka kan teman-teman juga, teman-teman main ya, mereka kan awalnya juga kenal di lapangan. Iya benar. Gitu. Jadi pas tahu saya ternak, ya mereka kualitasnya nyoba, mereka nyoba karena kan mungkin mereka kan lihat yang burung-burung saya mainin lapangan apa gitu kan. Paling enggak ya ternak juga saya nggak asal gitu. Iya benar. Ya mudah-mudahan aja yang udah pada diambil trotolan sama teman-teman semua ya bisa pada moncer dan bisa ikut bawa harum ternakan saya juga gitu. Buat Kicau Mania nih Pak, buat
pemula ya. Kalau buat main murai batu tuh gimana Pak? Ada tips nggak Pak? Yang baru terjun harus sabar atau gimana Pak? Ya main murai batu itu kan intinya kan sabar dan konsisten. Diawali dengan kita pemilihan gitu kan. Adapun misalkan kita mau beli trotolan atau beli mudah hutan. Yang penting ada prospek Pak yang kita beli ya biar nggak sulit ya. Ya, kita kan dasarnya dari itu burung sendiri gitu kan. Kalau burung itu misalkan dari dasarnya itu faktornya juga kurang gitu kan. Dari volume juga kurang, kita mau olah kayak apa juga nggak bakal maksimal. Jadi kita cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Gitu kan. Karena dasarnya kadang-kadang kan orang itu misalkan trotolan di sini lumayan mahal nih, beda dengan di kios-kios gitu. Ya saya sih nggak nyalahin mereka gitu kan, karena emang mangsa pasar sekarang banyak ya. Istilahnya saya dengan trotolan saya, kualitas saya bandrol dengan harga sekian. Ya monggo gitu kan, kalau emang cocok gitu kan, mereka mau ya silakan. Kalaupun misalkan mereka lebih memilih yang ada di obyokan ya silakan, itu kan hak mereka gitu. Yang penting kita kalau emang ada trotolan ya kita ada yang mau ya adopsi ya silakan, ataupun misalnya belum ada yang mau ya kita besarin, karena masteran saya pun juga kalau orang bilang ya udah kayak sekolah mastering gitu kan. Kita nggak full Pak ya. Full burung-burung hidup dan burung-burung ya pilihan gitu kan. Kita ya itu, jadi kalau emang trotolan yang masih ada itu sebelum ketemu jodohnya, ketemu pembelinya kita masterin terus. Tetep Pak ya. Bahkan ada yang sampai pastol kita masterin, dan ternyata setelah pastol kita coba di gatangan tampil bagus. Nah itu malah jadi rebutan. Jadi kita walaupun belum ketemu pembelinya ya kita tetap rawat semaksimal mungkin. Kita anggap ini burung kita buat mainan kita. Benar. Tapi ya semua burung ya kita nggak ada yang disimpan gitu kan. Wah ini yang bagus nih kita simpen nggak jual, nggak ada. Semua burung kita jual. Kita jual Pak ya. Cocok gitu kan, harganya ketemu orang yang pas ya kita transaksi gitu. Termasuk si kakap merah sendiri Pak ya, kalau cocok. Kakap merah juga kalau cocok ada tawaran, orang seneng ya kan, kita pun ikhlas dengan harga yang sepakat Pak ya. Yang sepakati ya kita lepas, nggak ada. Jadi toh kita itu kan di sini ya semua juga kan hanya titipan. Betul Pak, ya benar. Kan? Semua titipan ya, Pak. Titipan. Betul. Kita juga apapun itu ya. Kita juga nggak tahu. Kita hari ini banyak burung, besok juga kita nggak tahu kan. Benar. Makanya ya kita ya nggak, kalau saya nggak terlalu inilah. Oh burung ini saya nggak bakal jual, nggak ini nggak. Selagi cocok, ada yang mau ya kita jual. Gitu. Karena ya kita juga burung juga kan banyak yang harus kita rawat, kita orbitin gitu kan. Karena kadang-kadang kita kan main dari tahun ke tahun, jagoannya itu aja, kadang-kadang bosen juga. Iya benar Pak. Ya, kadang-kadang orang juga, oh jagoannya itu katanya. Emang nggak ada lagi. Katanya burung banyak. Iya gitu, benar. Kan? Emang nggak bisa ngorbitin yang lain. Iya. Ya, kita ya dari dulu ya. Iya Pak Teddy ya tiap tahun ada yang diorbitin ya. Iya. Kita nggak selalu itu aja gitu. Jadi ya semua burung juga sebenarnya punya potensi yang sama untuk naik ke atas atau ke tengah itu. Ada Pak punya Pak ya, burungnya. Cuma ya tinggal waktunya aja dan kesempatan. Ya kalau kita yang lain nggak dikasih kesempatan ya kagak naik-naik. Iya benar Pak. Ya, kadang-kadang ya orang kan mentang-mentang si A ini enak gitu aja gitu. Padahal selain itu mereka juga punya burung yang lebih bagus Pak. Iya ada Pak ya. Iya. Cuma mereka nggak kasih kesempatan ya nggak naik burung. Nanti kita lihat trotolannya Pak ya. Ya di Solo ada beberapa trotolan yang dalam proses pengukuran. Nah iya. Itu kan. Mudah-mudahannya pada sehat. Benar ya. Sih. Karena soalnya luluhan induk ya. Iya luluhan induk. Iya. Pasti agak giras ya. Ntar mau lihat di kandang, ke kandang juga boleh. Ya. Pak Teddy semoga lancar ternaknya, semakin berkah usianya Pak Teddy, keluarganya, rezekinya Pak Teddy ya. Sukses buat
breedingnya Pak Teddy. Amin amin amin. Mantap. Terima kasih Om Leon Ya. karena udah disambangin Iya, belum lebaran soalnya saya ini. ke gubuk saya ya. Mumpung Mudah-mudahan, masih hangat lebaran. Om Leon sehat terus Amin. berkarya Amin ya, Pak Teddy. di lapangan. Sukses, Pak Teddy. Biar Teddy. bisa bantu teman-teman kicau mania dan teman-teman peternak gitu kan. Bener Pak Teddy. Biar lebih dikenal orang. Amin Pak Teddy. Sehat selalu. Terima kasih Pak Teddy waktunya.